cari kerja kok di Jakarta setelah tamat susah ya, maksudnya dengan gelar sarjana hukum cari kerja susah banget, tapi sempat kerja jadi wartawan di Jakarta dulu, sangat kepake ilmunya. Terus menikah, pindah ke Amerika. Cari kerja itu sangat susah kalau belum punya pengalaman kerja. Di sananya mencoba dari bawah, dari mulai kerja di grocery store, di department store, di bagian pakaian-pakaian, itu dilakoni dulu. Terus mikir kalau gini terus otakku nggak pakai. Itu belum masuk tentara itu udah latihan dulu, lari pagi, latihan macam-macam. Suami yang gembleng kebetulan waktu itu pas udah merasa siap ujian tertulis, boro-boro bahasa Indonesia mungkin nggak lulus, ini bahasa Inggris lagi ya kan. Kita yang udah berhasil di kota-kota ini masuk desa. Kalau ada ABRI masuk desa, kenapa nggak bisa wanita berhasil masuk desa? Kita tuh kadang masih hidup dalam hubungan adat tradisional yang tidak positif. Contohnya, kalau disuruh mangalopa, padahal loja, mangalopa terus. Padahal tok ulu, tonggo mangalopa. Apa ya? Horas, Kak. Nggak apa-apa. Ya. Opung juga boleh. Perkenalkan, namaku Tio Morasi Tangga, alumni USU juga, teman sahabat. Kayaknya kita ketemu dulu. Kayaknya sahabat akrab dengan Hotma Purba. Nah, si ngasih Parma. Iya, nanti kita di chat Japri, kita akan tukar menukar WA. Oke, itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, kakakku, aku sungguh amazed gitu ya, sungguh wonderful. Jadi aku suka spirit yang dibawakan Kak Rosita ini. Tadi aku mention yang dia katakan, kita harus keluar dari jalur-jalur biasa. Menjadi perwira itu menjadi letkol kan sungguh luar biasa ya. Kok bisa ya seorang Boru Batak memilih jurusan jalur yang di luar yang biasa. Sebenarnya mau curhat juga Kak, aku juga melakukan hal yang sama. Tetapi atas dasar pada masa itu melihat diriku dan melihat persaingan yang ketat, aku pikir kalau aku ambil kedokteran, ekonomi, sastra, kalah cantik kayaknya dengan yang lain-lain. Diferensiasi, ambil teknik nih biar yang paling cantik. Nah itu dulu motifnya. Jadi karena nggak ada cewek di teknik ya kan Erna ya, mau tidak mau kami jadi cantik. Nah itu deh, jadi mengambil langkah out of the box kira-kira gitu. Nah kedua adalah kita kan satu era kayaknya Kak Rosita. Apa pada masa itu yang membuat Kak Rosita berani, tanda kutip, kita kan Boru itu pasti Roha Amangon ya, sangat loyal kepada ayah kita, bapak kita. Kenapa Kak Rosita berani mengambil keputusan yang kayaknya pasti ada resistensi dari Among kita pada waktu itu. Itu yang pengen aku dengar Kak, perjuangan Kakak. Demikian, mau lihat teh. Terima kasih. Ini bukannya saya tahu, kadang udah lupaan ini bahasa Indonesianya apa gitu ya. I'm sorry, stop you Kak Rosita. Bolehkah ini ketiga orang dulu memberikan pertanyaan, kemudian baru kami akan serahkan kepada kakak. Bolehkah seperti itu kakak? Maksudnya begini, tiga orang bertanya kami izinkan, kemudian setelah tiga orang itu selesai, baru kami akan serahkan kepada para pemantik. Saya ingin bagaimana supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar refleksi, tapi kita buat membumi. Kalau level menengah ke atas, hebat-hebat nih, Boru Batak nih. Tapi bagaimana kita mendedikasikan ilmu kita, mendedikasikan pengetahuan kita kepada teman-teman kita yang masih berada di daerah misalnya. Betapa hebatnya kita berbicara tentang disrupsi, perubahan-perubahan,
baik di bidang ekonomi, baik di bidang komunikasi, baik di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Tadi Pak Bomer Pasaribu mengungkap juga bagaimana orang Batak itu nomor 2 seluruh Indonesia. Tapi sudahkah berdampak itu kepada perempuan-perempuan Batak pada umumnya? Coba kita menukik ke tujuan Batak Center ini. Kita mau membangun budaya. Temuan-temuan kita atau keberhasilan-keberhasilan kita kalau di kota-kota besar, menurut saya cukup menonjol perempuan-perempuan Batak. Nah, bagaimana ini kita dedikasikan ilmu kita kepada perempuan-perempuan Batak yang tinggal bukan di kota-kota, bukan yang sudah maju, bukan yang sudah berpendidikan tinggi, tapi kita lihat antara lain cara berkomunikasi perempuan-perempuan Batak yang menjadi pedagang ketika menghadapi para turis yang datang dari luar negeri. Bagaimana budaya itu sangat jauh dari apa yang diharapkan. Tentang kebersihan sangat jauh. Nah, inilah menurut saya bagaimana kita, apakah kita membentuk tim kerja, apalagi tadi Ibu yang pertama menyinggung UMKM juga. Nah, kita bisa mandiri dalam hal perekonomian, dalam hal berkomunikasi menggunakan media digital. Menurut saya ini sangat penting. Karena itu saya ingin kakak yang dari Amerika itu bisa sampai seperti itu, padahal komunikasi dulu belum digital. Ya, cara berkomunikasinya itu masih face to face ya. Bagaimana kita memberi edukasi, mengedukasi orang-orang perempuan Batak, teman-teman kita, saudara-saudara kita, minimal bisa sedikit mengikuti perkembangan teknologi disrupsi ini di segala ranah. Saya pikir itu yang perlu kita bumikan. Kita sudah barang tentu memberi apresiasi atas keberhasilannya bisa menjadi salah seorang justru yang diakui oleh orang Amerika dengan posisinya yang sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, mungkin kesan apa yang perlu dititipkan kepada perempuan Batak ini yang sangat prinsipil, kira-kira untuk membuat mereka menjadi lebih maju, atau lebih katakanlah seperti mengikuti Inang Rosita misalnya saja. Apa kekurangannya sebetulnya yang Inang Rosita perhatikan untuk perempuan Batak, dan apa lagi yang harus diperbuat? Kira-kira pointersnya aja langsung nanti kepada yang hadir pada kesempatan ini di tempat ini. Terima kasih. Maulana. Terima kasih buat kesempatannya ya. Ada tendensi saya itu kalau bicara cepat sekali. Jadi tolong suruh sedikit. Buat Tio Morasi Tanggang. Orang tua aku punya 10 anak. Zaman dulu, lahir tahun 30-an ya. Saya itu anak nomor 5. Cuma 2 perempuan. Kakakku udah enggak. Saya di sini, dua-duanya perempuan, hijrah ke Amerika. Yang laki-laki semuanya tinggal di Jakarta sampai di Pakam. Saya kebetulan baru ASEAN. Saya kebetulan anak ASEAN dari 10 ini. Jadi mereka itu
sangat mengharapkan dulunya saya itu jadi dokter. Del, nggak jadi dokter, kamu yang jadi dokter, ya kan? Tapi saya sangat suka belajar hukum, bukan untuk jadi pengacara, cuma belajar doang. Makanya pilihan pertama dulu ketika masuk Sipenmaru itu dong pilihan pertama Fakultas Hukum USU. Makanya pilihan pertama yang jebol. Ya, pilihan keduanya Fakultas Hukum UI. Ya kan, kakak aku jebolan sana. Nah, cari kerja kok di Jakarta setelah tamat susah ya. Maksudnya dengan gelar sarjana hukum cari kerja susah banget, tapi sempat kerja jadi wartawan di Jakarta dulu, sangat kepake ilmunya. Terus menikah, pindah ke Amerika. Cari kerja itu sangat susah kalau belum punya pengalaman kerja di sini. Setiap kali mau melamar kerja ditanyain, udah punya pengalaman kerja belum? Jadi wartawan atau jadi research person, belum pernah. Makanya mencoba dari bawah, dari mulai kerja di grocery store, di department store, di bagian pakaian-pakaian, itu dilakoni dulu. Terus mikir, kalau gini terus otak aku nggak pakai ini. Padahal otak ini kayaknya menggebu-gebu mau mengerjain sesuatu yang bermanfaat, iya kan? Orang Batak kan gitu, nggak bisa tinggal diam ya, nggak bisa diam-diam aja. Suamiku bilang gini, mendingan lu masuk tentara aja deh, nggak bakal ditanya-tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Langsung mikir, nanti bisa ditikam bapak ini kalau begini, ya kan? Cuma kalau bapakku marah. Nah, cuma harus ngambil keputusan, mau terus kerja di grocery store atau di fast food restaurant, atau mau ngambil gebrakan baru, ya kan? Makanya umur 34, pikir udah ketuaan nih, oh belum 35, baru masih boleh. Jadi sebelum masuk tentara itu udah latihan dulu, lari pagi, latihan macam-macam. Suami yang gembleng, kebetulan waktu itu pas udah merasa siap ujian tertulis, boro-boro bahasa Indonesia mungkin nggak lulus, ini bahasa Inggris lagi ya kan, tapi kemauan. Pas kalah ujian pertama saya bilang, kasih saya waktu 30 hari, saya akan pelajari semua bahannya, saya akan ujian lagi, lulus, dan itu nilainya sampai 100%, double gitu, dari 29 ke 51 ya kan istilahnya. Karena udah belajar itu dulu pas lagi September 11 terjadi di New York, nggak ada orang masuk angkatan dulu karena takut instead of saya udah minta pimpinan Tuhan dulu, Tuhan kalau ini pekerjaan yang kau tunjukkan sama saya, biar saya masuk. Akhirnya masuk dengan gelar sarjana hukum dulu, masuknya tuh sini dari E1, E2, E3, E4 sampai E9. Anda punya gelar, jadi nggak merasain E3. Ya, sampai 2 tahun itu saya nggak bilang-bilang orang, apalagi saya baru hasilnya bapak ya nahinan. Aku tuh marah, takut bermasalah lah. Kita nggak nyangka sama sekali Tio, sangat bangga karena tuh jadi tentara, ya kan? Ini karena komunikasinya kurang open aja, seperti tadi siapa yang bilang ya, yang era digital masih zaman dulu, bagaimana komunikasinya gitu kan. Ya itulah, akhirnya setelah ayah tahu, bapak tahu bahwa saya masuk angkatan, bapak bilang, Abang Joborkon, nanti bodoh. Amin, bangga sekali bapak sama kau, tapi kau sembunyikan ini. Begitulah bapakku dulu ya. Menerima bahwa putri kesayangannya itu masuk angkatan. Dan ketika saya berangkat ke Irak, bapak sama mama merestui. Semoga ini menjawab ya Tio. Artinya kita kalau ngambil gebrakan itu butuh keberanian.
gitu loh. Butuh keberanian, meskipun kayaknya di luar kebiasaan, harus berani gitu loh. Ya, ambil gebrakan baru, harus berani dan harus mempersiapkan diri. Persiapan, dan yang paling utama kataku ini ya, jangan lupa minta petunjuk Bapak yang di atas itu loh. Iya kan? Kalau Bapak itu menyetujui, pasti dikasih jalan ke arah sana. Itu semoga menjawab pertanyaan Tio Mora Sitanggang. Terus Ibu Kontina yang menanyakan gimana refleksinya yang membumi gitu loh. Untuk our sister yang tinggal di Huta sana, gimana dampaknya ke perempuan Batak, keberhasilan kita ini ke Huta sana. Jawabannya giving back. Artinya apa ya? Kita yang udah berhasil di kota-kota ini masuk desa. Kalau ada ABRI masuk desa, kenapa nggak bisa wanita berhasil masuk desa? Gitu, wanita berhasil masuk desa. Kalau dulu ada posyandu, zamanku masih kecil dulu, kita bikin pos kewanitaan seperti itu. Tadi masalah kebersihan, menghadapi turis-turis Danau Toba. Kenapa kita nggak bilang? Terus keamanan juga, bukan cuma kebersihan. Nah, kita harus pergi ke desa ini, ke Sipiongot. Kita harus ke Tongging atau kemana aja yang di sana, yang daerah turis itu. Kita turunlah ke sana. Itu menurut saya ya. Jadi saya sangat setuju banget, itu sangat menyentuh perasaan. Memang kita merasa kita berhasil di sini, di Jakarta wanita berhasil dengan gelar tinggi-tinggi, pekerjaan bagus-bagus. Tapi gimana impactnya, gimana dampaknya ke wanita-wanita yang tinggal di Huta sana gitu. Kita bisa melakukan edukasi buat mereka dengan masuk desa, program masuk desa. Coba kalau kita bisa mulai dari Jakarta mungkin bagus ya, kayak gitu. Terus peran gereja loh di sini penting, dan peran organisasi sosial. Gereja itu kan ada di setiap desa, organisasi sosial itu kan ada di setiap desa. Itu kita masuki gitu. Terus kita bisa memberikan bimbingan buat mereka. Begitu. Terus nomor 3 tadi dari Amang, pesan apa untuk perempuan Batak supaya bisa lebih maju, dan apa sih kekurangan wanita-wanita Batak ini? Sepertinya tadi itu keterangan sudah menyentuh ini ya, kekurangan wanita Batak. Yaitu tadi saya udah sentuh sedikit, kita tuh kadang masih hidup dalam hubungan adat tradisional yang tidak positif. Contohnya, kalau disuruh mangalopa, padahal loja, mangalopa terus. Padahal tok ulu, tonggo mangalopa. Nah, dalam hal ini kita harus bicara. Gitu. Terus kalau mau sekolah, maksudnya mau ke tingkat edukasi yang lebih tinggi, kita juga harus berani, gitu loh. Nah, wanita Batak itu cenderung untuk memegang nilai-nilai kebatakan itu, meskipun tidak tidak mendidik dari segi nilai-nilai kehidupan dan nilai keagamaan gitu. Kalau saya itu percaya, pokoknya kehidupan harus sejajar dengan nilai keagamaan gitu. Jangan sampai hidup berhasil tapi agama nggak berhasil. Ini harus sejajar gitu. Nah, wanita Batak itu harus menjalankan kehidupan ini tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Itu semoga bisa menjawab Aman. Kalau belum puas, silakan boleh di follow up. Ya, terima sudah.